Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Citra Khaironisa, NPM 3522111008, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IPA Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Arlis Mulyani, MBD. Kali ini saya akan membacakan materi tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam materi bahasa Indonesia yang baik dan benar, terdapat beberapa pembahasan. 1. Pengertian bahasa Indonesia yang baik. 2. Pengertian bahasa Indonesia yang benar. 3. Ciri-ciri ragam bahasa baku. 4. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 5. Contoh bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam perguruan tinggi. Mari kita bahas tentang yang pertama, yaitu pengertian bahasa Indonesia yang baik. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengapa harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan mengapa harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar? Nah, jadi bahasa Indonesia yang baik berbeda konsepnya dengan bahasa Indonesia yang benar, sehingga bahasa Indonesia yang baik belum tentu benar dan bahasa Indonesia yang benar belum tentu baik. Bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dan nilai sosial masyarakat. Hal ini berkaitan dengan penggunaan ragam bahasa secara tulis dan lisan untuk kebutuhan komunikasi. Ragam bahasa dari sisi penggunaan bahasa ada dua, yaitu ragam formal dan informal. Penggunaan yang sesuai dengan situasi sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud pada lawan bicara, karena laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Ada 5 laras yang dapat digunakan sesuai dengan situasi, yaitu 1. Ragam baku, yaitu suatu bahasa yang digunakan pada suatu situasi khidmat. Contohnya dalam kegiatan rohani, upacara pernikahan. 2. Ragam resmi, yaitu bahasa yang digunakan dalam kegiatan resmi. Oleh karena itu, memakai bahasa yang lebih sopan adalah hal yang tepat. Contohnya dalam kegiatan rapat resmi dan pidato kenegaraan. 3. Ragam konsultatif. Ragam konsultatif yaitu bahasa yang digunakan dalam kegiatan transaksi maupun pertukaran informasi dalam suatu percakapan yang membahas tentang suatu hal yang diketahui oleh masing-masing pembicara. Contohnya, percakapan di sekolah dan di pasar. 4. Ragam santai. Ragam santai yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi dan dipakai dalam suatu percakapan dengan teman atau sahabat. Contohnya, dalam perkumpulan dan teman-teman. Ragam akrab yaitu bahasa yang digunakan dalam suatu percakapan yang memiliki hubungan sangat dekat dan mempunyai suatu ikatan batin. Contohnya, berbicara dengan keluarga. Adapun bahasa Indonesia yang baik berkaitan dengan nilai sosial masyarakat. Artinya, pada saat menggunakan bahasa, wajib diperhatikan kepada siapakah kita berkomunikasi. Berkomunikasi dengan teman tentu akan berbeda dengan berkomunikasi dengan orang tua. Kata aku digunakan kepada teman-teman, dan kata saya digunakan pada orang yang lebih tua atau yang dihormati. Dan dalam hal ini, santunan berbahasa mulai diajarkan. Penggunaan bahasa yang baik sesuai dengan aspek komunikatif, harus sesuai dengan sasaran kepada siapa bahasa tersebut disampaikan. Hal ini disesuaikan dengan unsur umur, agama, status sosial, lingkungan, dan sudut pandang khalayak sasaran kita. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan sesuai dengan lawan bicara, sehingga tidak menimbulkan kesalahan pahaman ketika berkomunikasi. Berbahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia, baik dari segi pembentukan kata, pengalimatan maupun penulisan ejaan. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah berkaitan dengan bahasa Indonesia lisan dan tulis. Berbahasa yang benar harus sesuai dengan kaidah kebakuan bahasa. Ciri-ciri ragam bahasa baku. 1. Menggunakan
kaidah dalam tata bahasa yang normatif, misalnya dengan menerapkan suatu pola kalimat yang baku. 2. Menggunakan kata-kata yang baku. 3. Menggunakan ejaan resmi dalam ragam menulis. Ejaan yang berlaku saat ini dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. 4. Menggunakan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri dialek setempat atau bahasa daerah. 5. Menggunakan kalimat secara efektif. Dalam bahasa baku pun sebenarnya mengharuskan komunikasi secara efektif, yaitu pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis seperti sesuai maksud yang aslinya. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa akan membingungkan. Misalnya, kesalahan tata bahasa dalam kalimat karena sering kebanjiran, gubernur melarang pembangunan gedung di sana. Apakah gubernur yang sering kebanjiran atau suatu daerah? Kesalahan seperti itu sering terjadi dalam kalimat majemuk. Kaidah tata bahasaannya adalah dalam kalimat majemuk bertingkat, subjek dalam anak kalimat dapat dihilangkan jika induk kalimat dan anak kalimat mengandung subjek yang sama. Dalam kalimat contoh, subjek pada induk kalimat tidak sama dengan subjek pada anak kalimat. Akibatnya, subjek pada anak kalimat wajib hadir. Kaidah pembentukan istilah berkaitan penggunaan kata serapan. Seringkali ditemukan ucapan, "Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas hari ini." Penggunaan bahasa tidak secara cermat membedakan penulisan aktif dan aktivitas, karena dalam bahasa Indonesia bunyi V dan V tidak membedakan arti. Contohnya, dalam kalimat pengakuan menunjukkan sisi gentle dari dirinya. Seterusnya, istilah yang digunakan adalah gentleman. Kedua, kata sifat ini berbeda arti. Kata gentle berarti lemah lembut, sedangkan gentleman berarti lelaki yang memiliki etika, moral, berbudi bahasa yang halus. Penggunaan istilah asing sebaiknya disertai dengan pengetahuan tentang bahasa asing yang digunakan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengertian dari bahasa Indonesia yang baik dan benar sendiri yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa syarat yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa yang baku. Oleh karena itu, kita harus menghindari pemakaian bahasa seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Fungsi bahasa yang baik dan benar. 1. Fungsi pemersatu yang mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa dan mengatasi batas-batas kedaerahan. 2. Fungsi penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dan bangsa lain. 3. Fungsi pembawa kewibawaan karena kaitannya dengan orang yang berpendidikan dan terpelajar. 4. Fungsi sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya atau betul tidaknya pemakaian bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai alat komunikasi di perguruan tinggi. Peranan bahasa Indonesia dalam badan tulis akademik dan dalam tata tulis adalah sebagai alat komunikasi manusia baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini merupakan fungsi dasar bahasa yang tidak dihubungkan dengan status dan nilai-nilai sosial. Setelah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, dan di dalamnya selalu ada nilai-nilai dan status bahasa yang tidak dapat ditinggalkan. Pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Dalam berbagai tulisan ilmiah, bahasa sering diartikan sebagai tulisan yang mengungkapkan buah pikiran sebagai hasil dari pengamatan, tinjauan,
penelitian yang seksama dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu dengan sistematika penulisan tertentu serta isi, fakta, dan kebenarannya dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk-bentuk karangan ilmiah identik dan jenis karangan ilmiah yaitu seperti makalah, laporan, praktik kerja, kertas kerja, skripsi, tesis, dan disertasi. Ragam bahasa karya tulis ilmiah atau akademik dengan mengikuti ragam bahasa yang penuturnya adalah terpelajar dalam ilmu tertentu. Di lingkungan akademik, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan, misalnya kegiatan perkuliahan, diskusi, bimbingan ujian, penelitian, seminar, dan sebagainya. Semua kegiatan itu diperlukan komunikasi, yaitu bahasa yang baik lisan maupun tulisan. Namun tidak jarang mereka, terutama mahasiswa, menggunakan bahasa yang bebas, tidak baku, bahkan tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Seharusnya mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baku, walaupun hubungan dosen dan mahasiswa akrab, namun suasana resmi perkuliahan harus tetap dijaga. Untuk kepentingan pendidikan, juga martabat dosen dan mahasiswa tetap masing-masing harus ditegakkan. Tetap saja ada norma yang mengatur hubungan dosen dengan mahasiswa. Penggunaan bahasa merupakan salah satu bentuk tingkah laku. Tata krama antara dosen dan mahasiswa akan tercermin dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan ragam baku, bahasanya tidak perlu kaku dan mungkin terselip juga penggunaan bahasa ragam santai. Akan tetapi, dalam perkuliahan hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Penggunaan bahasa Indonesia tulis di lingkungan akademik sangat penting sekali. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia tertulis tersebut harus baik dan benar. Namun, tidak jarang ditemukan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya, pada penulisan laporan, makalah, jurnal, karya ilmiah, dan lain-lain. Contoh kesalahan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. 1. Informasi yang disampaikan berbentuk sinyal gelombang elektromagnetik. Cara ini disebut komunikasi udara. Atau pada contoh ini terdapat kata elektromagnetik yang penulisannya kurang baku karena dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata serapan yang diakhiri huruf KS atau huruf X. Sedangkan dalam bahasa aslinya elektromagnetik diakhiri dengan huruf C. Jadi penulisan yang benar seharusnya adalah elektromagnetik. Servomotor standar ditandai dengan motor DC untuk mengendalikan posisi sebuah robot. Secara umum, motor servo dibagi menjadi dua jenis, yaitu motor servo standar dan motor servo kontinus. Untuk motor servo standar dapat diputar atau diposisikan hingga 180 derajat. Pada contoh ini terdapat kata yang tidak baku, yaitu derajat. Di situ kata derajat diakhiri dengan huruf D. Seharusnya kata derajat diakhiri dengan huruf T, sehingga penulisannya baku menjadi derajat. Sekian presentasi tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau tingkah laku, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.